Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jamaah masjid salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid As-Salam. Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih dibangunkan lagi oleh Allah setelah kita mati sementara. Ya Bu ya. Kalau tidur itu mati sementara. Yang dulu orang ngopo-ngopo kan Bu. Dan itu mati itu ya seperti itu, tapi sementara. Yang terus selawase dan itu makan bayar. Maka ketika kita bangun dari tidur jangan lupa berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian yang sementara, yaitu tidur. Kalau mau tidur ya jangan lupa berdoa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah yang menghidupkan kami dan mematikan kami. Kemudian kita tidur. Kalau lebih baik lagi ditambahi lagi. Baca qul 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi 1 kali. Maka nanti dijauhkan dari godaan setan. Mimpinnya jenengannya enak, indah-indah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh, kultum subuh ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu. Menuntut ilmu itu bagi orang Islam wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim." Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Lah wae dhewe niki teng masjid wonten kultum ngeten iki ya termasuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, walaupun cuma sebentar, ini termasuk menuntut ilmu. Nah, maka Nabi berkata, "Utlubil ilmi walau bisim." Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Padahal antara Arab dan Cina itu tebih. Tapi Kanjeng Nabi suruh nuntut di negeri Cina. Kenapa? Karena sangat pentingnya ilmu itu. Nabi juga bersabda, "Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik." Jadilah kamu orang yang belajar ilmu, yang menuntut ilmu. Kalau tidak, mengajarkan ilmu. Kalau sudah bisa belajar ilmu, mengajarkan, diamalkan. Lah kalau nggak bisa belajar ilmu atau mengajarkan bagaimana? Au mustami'an, atau yang mau mendengarkan ilmu. Dengan ini mendengarkan ilmu. Nah. Au muhibban, kalau nggak sempat mendengarkan ilmu karena repot mungkin pulang, cinta kepada ilmu, seneng karo ilmu. Wala takun khamisan, kata Kanjeng Nabi. Tapi janganlah kamu jadi orang yang keempat. Sopo wong yang keempat niku, yaitu wong sing ora seneng, ora mau belajar ilmu, ora mau ngajarke ilmu, orang mau mendengarkan ilmu, orang cinta karo ilmu. Wala takun khamisan fatalik, orang itu adalah orang yang merugi. Nah itu. Oleh karena itu, alhamdulillah kita sejak kecil senang karo ilmu, belajar. Kalau sudah punya ilmu ya sedikit-sedikit kita amalkan, kita ajarkan. Kalau tidak ya kita mau mendengarkan ilmu. Kalau nggak bisa mendengarkan ilmu karena mungkin waktunya nggak cukup atau kita repot,
cinta, seneng karo ilmu. Ono pengajian seneng, mendukung. Dan itu bentuk cinta. Seneng aja dapat ilmu, nanti dapat ampunan Gusti Allah. Tapi jangan sampai kita tidak jadi orang yang kelima yang tidak punya andil apapun. Itulah orang yang merugi. Oleh karena itu, mari kita bersolawat kepada Nabi kita. Salatu wa salamu ala Toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Bapak Ibu ayo podo ngaji, senajan kesel aja dituruti. Bapak Ibu ayo podo ngaji, senajan ngantuk aja dituruti. Kanjeng Nabi ampun ngandika, nuntut ilmu wajib hukume, ora tuwa atau enom, ora muda atau tua, ora kaya atau miskin, nuntut ilmu wajib hukume. Salatu wa salamu ala Toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak selawat ini maksudku ben ora ngantuk apa malah tambah ngantuk, Bu? Malah tambah ngantuk ya, Bu ya. Dan tambah ngantuk berarti saya kira salah ya, Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga bapak-bapak Masjid As-Salam yang dirahmati Allah yang saya hormati. Kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, jadi Allah kasih keutamaan, ben semangat. Nopo keutamaan wong menuntut ilmu niku? Yang pertama, Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang diberikan ilmu, Allah akan mengangkat derajatnya. Dalam surat Al-Mujadalah, surat Al-Mujadalah niku surat ke-58. Ibu-ibu buka. Ayatnya nomor 11, ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah niku Bu, apabila orang-orang yang beriman, Gusti Allah manggilnya wong sing iman kaya poso. Karena penting sing bisa nuntut ilmu, mengamalkan iku wong iman. Orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapanglah kamu di majelis, kengken Gusti Allah kengken berlapang duduk-duduk di masjid kaya ngeten iki. Iki perintah Gusti Allah njago ngeten iki perintah Gusti Allah. Maka berlapanglah kamu duduk sabar kowe ning masjid, ning majelis sabar-sabar. Maka Allah yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan kamu. Gusti Allah badhe nglapangke kamu semua yang nglapangke rezekine, memudahkan rezekine, memudahkan urusane, nggih. Memudahkan jalan menuju surga. Mergo ilmu niku at-thariqa ilal jannah, jalan menuju surga. Nah, Rasulullah dawuh, man thariqa
Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, sahlallahu tariqa lahu bihi tariqal jannah, maka Allah akan mudahkan dia menuju jalan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niku. Maka Gusti Allah dawuh dalam ayat tadi, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu dan beriman dengan beberapa derajat. Oleh karena itu kita jangan bosan-bosannya menuntut ilmu, walaupun hanya beberapa huruf, walaupun hanya beberapa kata, walaupun hanya beberapa menit, karena ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan pasti Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, bukan hanya di dunia saja, tapi Allah di akhirat juga akan mengangkat. Bagaimana Allah mengangkatnya? Allah akan mudahkan jalan menuju surga, artinya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua keutamaannya, bahwa orang yang menuntut ilmu itu oleh Allah dijadikan ia adalah pejuang Allah, orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi wong berjihad jalan Allah itu tidak harus perang, tidak. Tetapi menuntut ilmu, kata Kanjeng Nabi, sapa wong sing keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi jenengan ini duduk-duduk ngeten iki sedang berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena dengan kita menuntut ilmu, maka akan kita menyebarkan agama. Maka para ulama itulah orang yang berjuang di jalan ilmu, mengajarkan di pondok, di sekolah-sekolah, sehingga Islam bisa dikenal di dunia. Tapi kalau ulama sudah banyak yang meninggal pada wafat, itu tandanya ilmu akan dicabut oleh Allah. Tandanya ilmu dicabut oleh Allah, meninggalnya para ulama, sehingga tidak ada yang orang yang mengajarkan ilmu, sehingga nanti kejahilian, kebodohan timbul di mana-mana. Kalau sudah bodoh maka maksiat akan merajalela. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, bahwa ilmu itu adalah suatu sedekah jariyah, suatu amal yang tidak akan terputus. Itu ilmu. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan doa anak yang soleh. Maka apabila kita punya ilmu, kita sampaikan, nanti orang yang mendapat ilmu itu maka akan diamalkan terus, maka itu kita akan mendapatkan pahala. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu, pentingnya ilmu. Kemudian sedikit lagi, mohon sabar. Kalau kita menuntut ilmu, jangan lupa berdoa. Mau menuntut ilmu, pertama berdoa. Doanya, yo baca Al-Fatihah tidak apa-apa. Baca doa, Rabbi zidni ilma warzuqna fahma, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Setelah kita selesai menuntut ilmu juga berdoa. Misalnya hafalnya wal asri, ya enggak apa-apa wal asri. Atau dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Atau dengan doa hafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah itu, menuntut ilmu telah selesai juga berdoa agar ilmu kita manfaat. Kemudian berniat, niat kita karena Allah. Kalau sudah niatnya karena Allah, Allah yang akan memudahkan dan Allah yang akan mengarahkan ilmu kita. Kemudian bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, jangan sombong. Tuh. Kalau kita punya ilmu sombong, tidak akan manfaat. Seperti setan, iblis dikeluarkan karena apa? Karena sombong, karena dia merasa ilmunya banyak. Adam yang baru diciptakan kemarin, tidak punya apa-apa. Kok saya bersujud? Padahal itu perintah Gusti Allah. Maka iblis sombong, maka dikeluarkan oleh Allah dari surga untuk selama-lamanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ada syukur
ada dalam hatinya kesombongan, tidak akan masuk surga. Nah itu penting, jadi jangan sombong. Demikianlah bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu juga jamaah Masjid As-Salam yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.